Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Lab Statistik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum penunjang mata kuliah statistik. Jadi ketika di mata kuliah statistik kalian belajar perhitungan manual, bagaimana cara mengolah data. Di mata kuliah Lab Statistik ini kalian belajar bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, materi pertama yang harus kalian ketahui ya adalah bagaimana sih cara memasukkan data ya ke dalam aplikasi SPSS ini. Nah, sekarang kita akan belajar ya bagaimana cara menginput data ya ke aplikasi PSS. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi SPSS 23. Di atas ini ada menu-menu ya yang nanti akan kita gunakan untuk mengolah data. Nah, di bawah coba lihat di kiri bawah ini ada dua tampilan ya, ada dua pilihan, ada data view, ada variable view. Nah, ini yang harus kalian ketahui pertama-tama ya. Nah, variable view itu adalah kita memasukkan berapa jumlah variabel yang akan kita olah datanya di dalam aplikasi SPSS. Nah, kemudian selanjutnya adalah data view ya. Nah, setelah kita memasukkan variabelnya ada berapa ya, maka kita selanjutnya memasukkan datanya ya, data dari variabel yang sudah kita input tadi. Nah, misalkan di dalam modul kalian bisa lihat ya, misalkan kita akan memasukkan 3 variabel ya. Yang pertama ada variabel nama, kemudian variabel nilai, kemudian yang ketiga adalah variabel gender ya. Nah, maka sebelum kita memasukkan data view ya, di data view kalau kita lihat sudah muncul ini namanya, nilai dan gender ya. Nah, sebelum kita masuk ke data view mengisi datanya, maka kita setting dulu variable view-nya. Nah, yang pertama nama itu maka tipenya kita ganti jangan numerik, karena kalau numerik ini adalah angka ya. Maka kita pilih string ya, karena ini berkaitan dengan huruf. Nah, kemudian karakternya kita bisa ubah menjadi 20 ya. Kalau 8 maka itu hanya bisa mengetik 8 huruf saja gitu ya. Maka kita ubah menjadi 20 supaya kita lebih luasa. Nah, kemudian labelnya di sini kita bisa input misalkan nama mahasiswa ya. Oke. Kemudian kesananya tidak usah kita setting lagi. Nilai, nah ini numerik ya, labelnya misalkan kita kasih keterangan nilai UAS ya. Nah, untuk gender kita tetap pilihannya numerik ya. Untuk desimalnya kita nolkan saja ya untuk nilai dan gender. Nah, untuk gender kenapa numerik? Karena kita nanti akan memberi simbol ya, misalkan 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Jadi dinumerikan ya, atau dikuantitatifkan gitu ya. Nah, misalkan di sini kita isi jenis kelamin. Nah, ya. Nah, kemudian di value-nya, karena nanti kita tadi ya sudah bilang bahwa gender ini adalah datanya mau dinumerikan, maka value di sini kita perlu input ya. Nah, maka kita akan kasih simbol 1 itu untuk laki ya. Kemudian kita klik add dan simbol 2 untuk perempuan. Kemudian kita klik add ya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka selanjutnya setelah kita setting di variable view, maka kita pilihannya ke data view ya. Nah, kemudian kita input ya datanya ke aplikasi SPSS ini ya. Nah, misalkan ini sudah diinput datanya ya. Nah, di bagian gender di sini kita tinggal pilih misalkan Andi itu laki-laki perempuan, laki-laki. Kita klik angka 1 saja ya, maka akan muncul nanti laki-laki kalau kita enter. Andi ini perempuan misalkan. Klik angka 2, Anita perempuan 2. Nah, maka ini akan muncul secara otomatis ya, karena tadi kita sudah setting ya, 1 untuk laki-laki, value-nya 2 untuk
perempuan. Nah, ini adalah cara menginput data ya ke aplikasi SPSS gitu ya. Lalu bagaimana misalkan ketika kita sudah mengetik misalkan datanya di eh, apa di Excel misalkan, apakah kita harus mengetik ulang? Tidak ya. Nah, kita tidak usah mengetik ulang data yang sudah kita punya. Nah, maka kita apa namanya? Kalau sudah memiliki data ya, maka kita tinggal melakukan proses impor data ya. Nah, bagaimana cara mengimpor data ya dari Excel misalkan ke aplikasi SPSS ini? Maka sangat mudah ya. Maka kita misalkan buka ini tab yang kosong ya, kemudian kita klik file, open, maka kita klik data ya. Nah, kemudian kita mau cari di mana data yang kita simpan, yang sudah kita save gitu ya. Nah, apa namanya? Nah, misalkan di sini ya, di file latihan, kita cari datanya misalkan dalam bentuk uh, Excel. Nah, ini ya. Nah, di sini ada data book 1 ya, atau di sini ada data latihan 1 ya. Nah, misalkan data latihan 1 kita akan impor ya ke dalam apa namanya aplikasi SPSS. Maka kita tinggal klik open saja. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, opening Excel data, kita klik OK dan nah akan muncul datanya ya. Nah, ini akan muncul datanya secara otomatis ya. Nah, ini adalah apa namanya cara memasukkan data ya ke dalam SPSS. Nah, ini adalah hasil Nah, ini adalah hasilnya tadi yang sudah kita uh, buka ya datanya. Nah, ini kita tinggal mengisi saja ya. Nah, ini sudah diisi ya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana caranya kita apa namanya mengimpor data? Misalkan kita sudah punya nih ya. Tadi kita sudah buat ya data ini di SPSS. Nah, kita mau menyimpan data ini ke dalam format Excel ya. Nah, maka itu namanya ada proses ekspor data. Nah, ini juga sama ya seperti proses impor data yang tadi. Nah, kita cara mengekspor data itu kita tinggal klik file ya, kemudian kita klik save as. Nah, misalkan di sini kita tulis misalkan apa namanya adalah tugas 1 ya. Nah, kemudian kita save as tipenya kita ganti misalkan menjadi Excel ya. Nah, tugas 1 Excel, kemudian kita save ya. Ininya di sini. Nah, di sini belum ada tugas 1. Kita save. Nah, setelah kita save maka kita lihat nah di sini muncul sekarang file yang tadi kita simpan tugas 1 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah cara-cara beberapa cara kita memasukkan data ke aplikasi SPSS. Yang pertama bisa kita input secara manual, bisa kita copy paste datanya kalau sudah diketik di Excel, atau bisa juga kita melakukan impor data. Dan kalau kita misalkan sudah mengetik di aplikasi SPSS dan kita butuh file Excel, maka kita tinggal melakukan proses ekspor data. Baik, demikian materi pertama kita pada mata kuliah Lab Statistik ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.